Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Munisah. Saya akan menjelaskan konsep dasar pemahaman coding dan kecerdasan artifisial di SD Al-Irsyad, Kota Ternate. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, berubah berprestasi, Allahu Akbar. Apakah semuanya hari ini hadir? Hadir. Baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari coding dan juga kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita harus berdoa. Tangan ke atas, Mendapat bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, takut-takutan, tangan diputar, lumbu-lumbu-lum, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan pandang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera sini. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Ayam berdoa bagaimana? Lepas semua yang ada di tangan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus dingin dulu ya adik-adik. Oke? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita langsung memasuki pembelajaran pertama, yaitu belajar coding dasar dan kecerdasan artifisial dengan permainan interaktif. Apa itu coding? Apakah anak-anak di sini ada yang tahu coding? Coding itu apa? Pernah dengar kata coding tidak? Coding itu apa, Dinda? Memberikan perintah kepada komputer. Ya, pintar sekali. Jadi, coding
kedua yaitu block based coding, yaitu drag and drop. Kemudian konsep dasar coding. Yang pertama yaitu ada algoritma, kedua ada looping, dan ketiga adalah kondisional atau pilihan berdasarkan situasi. Misalnya, anak-anak pernah nonton YouTube tidak? Benar. Ketika kita membuka YouTube, maka kita harus memberikan apa? Memberikan perintah kepada YouTube. Misalnya Alim membuka YouTube untuk menonton SpongeBob atau menonton film kartun, maka yang ditampilkan oleh YouTube adalah film kartun sesuai dengan keinginan Ali. Nah, hal itu merupakan bagian dari coding. Pintar. Nah, ini salah satu contoh permainan interaktif dari coding, yaitu Maze Challenge. Misalnya ada bola nih. Terus bagaimana caranya agar kita sampai di sini? Nah, hal ini merupakan bagian dari berpikir secara komputasional. Misalnya, kita contohkan, ini ada bola. Kita harus kemana dulu nih? Ke bawah. Setelah ke bawah, ke kanan apa ke kiri? Kanan. Setelah kanan, kita ke bawah lagi. Setelah ke bawah, kita ke kiri. Setelah ke kiri, kemana lagi? Ke bawah. Setelah ke bawah, kita ke kiri lagi. Kiri ke bawah. Terus habis itu kanan dan sampai. Nah, ini merupakan contoh dari coding. Oke, sekarang kita lanjut ke permainan interaktif yang kedua, yaitu menyusun balok. Nah, untuk permainan kali ini dinamakan dengan menara logika. Instruksinya, anak-anak menggunakan blok kode untuk mengatur warna balok dari besar ke kecil, kemudian tambahkan aturan jika warna salah maka harus ulangi. Misalnya, ini warna apa? Hijau. Warna hijau. Ini warna hijau tuh kemudian ini hijau muda. Nah, jadi anak-anak tugasnya adalah menyusun balok-balok sesuai dengan warna, namun menggunakan warna yang kecil kemudian yang besar. Jadi yang kecil 3, kemudian yang besar 1, kemudian yang kecil 3 sampai di terakhir. Ini nih kayak permainan yang kartu. Apa tuh? Uno. Seperti Uno balok. Jadi permainan seperti ini bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai contoh dari coding. Jadi menyusun balok artinya kita berpikir secara komputasional. Pintar. Siapa tadi yang jawab Uno? Ya, oke, good. Kemudian lanjut ke permainan interaktif yang ketiga, yaitu musik coding. Namanya adalah orkestra digital. Instruksinya adalah kita menggunakan aplikasi seperti Boardcell untuk menyusun perintah musik, yaitu play note C, kemudian play note G, dan seterusnya. Tadi kita sudah belajar tentang coding. Jadi coding itu apa? Coding adalah memberikan perintah kepada komputer. Jadi komputer itu akan mengikuti sesuai dengan arahan dari penggunanya. Yang kedua, kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ini juga disebut dengan AI. AI adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang memiliki otak buatan, sehingga bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Misalnya, pernah dengar ChatGPT? Pernah. Nah, ChatGPT merupakan salah satu contoh dari AI. Kemudian Google Assistant. Nah, Google Assistant, kemudian Google Maps itu juga merupakan kecerdasan AI atau kecerdasan artifisial.
Bagaimana caranya AI bekerja? AI tidak benar-benar memiliki perasaan. Jadi AI itu dibuat agar dia meniru perilaku dan juga otaknya manusia, tapi dia tidak mempunyai perasaan. AI bisa menangis tidak? Tidak. Apakah AI bisa tidur? Tidak. Apakah AI bisa marah? Tidak. Karena AI itu hanya meniru seperti manusia, tetapi tidak bisa menjadi manusia. Sebaliknya AI bekerja dengan cara yang pertama, belajar dari data. Ini adalah bagian yang terpenting. AI diberi sangat banyak data. Misalnya di YouTube terus kalian cari kata kuncinya kucing atau misalnya hewan lain. Nah, kemudian dia meniru, jadi ada rekaman suara orang berbicara ataupun jutaan tulisan dari data yang telah kita masukkan ke AI tersebut. Nah, dari data ini AI mencari pola dan hubungan. Misalnya, AI belajar bahwa kucing punya kumis, telinga lancip dan suka meong. Misalnya seperti anomali. Pernah nonton anomali? Kayak manusia, tapi digunakan kepalanya sebagai apa? Sebagai paus dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari AI. Mengenali pola. Setelah belajar, AI bisa mengenali pola yang sudah diajarkan. Jika kita memberinya gambar baru, dia bisa membandingkannya dengan pola yang sudah dipelajari dan membuat keputusan. Yang ketiga, membuat prediksi atau keputusan. Berdasarkan pola yang dikenal, AI bisa membuat prediksi. Misalnya, ini adalah kucing, atau mengambil keputusan. Misalnya, jalur ini adalah yang tercepat. Pernah dengar Google Maps? Pernah. Google Maps juga merupakan salah satu contoh dari AI. Misalnya Rafli mau kemana nih? Misalnya dari Toloko, Rafli mau ke Mangga 2, tapi Rafli bingung ini gimana caranya. Nah, dia buka Google Maps, kemudian Google Maps menunjukkan jalur yang lambat ataupun yang tercepat. Nah, itu juga merupakan contoh dari AI. Kemudian ini ada contoh AI di sekitar kita. Yang pertama, AI mungkin terdengar canggih tapi sebenarnya sudah banyak membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi aku contohkan, misalnya ada asisten suara atau bahasa Inggrisnya Google Assistant. Siri, Alexa, saat kamu bertanya sesuatu pada ponselnya atau smart speakermu, AI di dalamnya yang memahami ucapanmu mencari informasi dan mencari jawaban. Pernah nonton YouTube atau Netflix? Pernah. Misalnya apa yang ditonton di dalam aplikasi tersebut? Kartun. Misalnya seperti SpongeBob, kemudian Minnie Pin, YouTube, Boboiboy dan lain sebagainya. Nah, AI yang merekomendasikan film atau video yang mungkin kamu suka berdasarkan apa yang sering kamu nonton sebelumnya. Misalnya, Sofia dia tiap hari cari kartun saja. Nah, ketika dia baru memasuki YouTube, maka yang direkomendasikan oleh YouTube apa? Kartun-kartun yang lain. Atau misalnya si Raju menonton orang balap mobil atau balap motor, maka semakin sering nonton hal tersebut, AI itu akan merekomendasikan apa yang sering kita tonton. Kemudian penerjemah bahasa. Pernah dengar Google Translate? Nah, Google Translate juga merupakan salah satu contoh dari AI. Misalnya kita ingin menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ke bahasa Arab ataupun sebaliknya bahasa Arab ke bahasa Indonesia juga bisa, bahasa Indonesia ke bahasa Rusia dan lain sebagainya. Itu merupakan aplikasi atau website yang bisa menerjemahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain secara instan menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Manfaat
boleh selalu bergantung kepada AI. Misalnya, ibu memberikan tugas kepada siswa-siswa, tapi siswa-siswa tidak mengerjakan. Dia menggunakan AI untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Berarti tidak boleh disalahgunakan karena otak kita harus berpikir juga. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. AI bisa melakukan tugas-tugas berulang dengan sangat tepat, cepat, dan juga akurat. Membantu perusahaan dan organisasi bekerja lebih baik. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Misalnya Sukma bingung, aduh hari ini mau pakai baju apa nih, mau pergi ke kondangan atau misalnya mau pergi ke pantai dan lain-lain. Berarti Sukma bisa menggunakan AI untuk mengambil keputusan. Misalnya lebih cocok pakai baju yang mana, warna apa, kemudian modelnya seperti apa, itu bisa kita gunakan AI untuk membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang ketiga, membuat kehidupan lebih nyaman. Dari navigasi, peta hingga smart home, AI membuat banyak hal dalam hidup kita menjadi lebih praktis. Kesimpulan, coding adalah proses menulis rangkaian instruksi atau perintah yang dipahami komputer. Ini seperti kita menulis resep makanan. Jadi kita itu harus menulis secara detail seperti yang tadi. Misalnya membuat teh itu step-stepnya atau cara-caranya seperti apa. Misalnya membuat kue atau misalnya membuat brownies dan lain sebagainya. Oke? Kemudian kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengenali pola, memahami bahasa, dan lain sebagainya. Nah, AI ini memungkinkan mesin untuk berpikir dan meniru seperti manusia. Tapi sekali lagi AI tidak bisa menjadi manusia. Dia hanya meniru kecerdasan manusia dan keterampilan manusia, tapi tidak bisa menjadi manusia. Contohnya ada di asisten Google di ponselmu, rekomendasi film di layanan streaming, atau bahkan mobil tanpa pengemudi. AI adalah hasil dari coding yang memungkinkan sistem menjadi lebih pintar dan juga lebih mandiri. Pernah dengar ada smart home seperti ini? Jendela kita tepuk tangan terus jendelanya langsung tutup. Pernah nonton tidak? Nah, seperti itu adalah contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Google matikan lampu gitu. Atau Google tutup pintu. Nah, itu juga bisa. Nah, itu merupakan cara yang praktis dan instan yang kita gunakan dalam sehari-hari, yaitu AI atau kecerdasan artifisial. Hubungan keduanya ini yaitu coding adalah alat yang kita gunakan untuk membangun AI. Jadi tanpa adanya coding, AI tidak akan ada. Kenapa? Karena robot ataupun komputer atau misalnya Google Assistant dan lain sebagainya itu berdasarkan perintah dari pengguna atau manusia. Kalau misalnya kita tidak menyuruh mereka atau kita tidak menggunakan mereka, maka mereka tidak bisa ada. Misalnya Ica punya HP, tapi di dalamnya penuh ada aplikasi YouTube, Google Assistant dan lain sebagainya, tapi tidak pernah digunakan. Apakah aplikasi tersebut bisa hidup ataupun bisa digunakan? Tidak bisa. Dia tidak bisa bekerja tanpa adanya perintah dari manusia ataupun coding. Kemampuan komputer kita akan sangat terbatas. Keduanya saling melengkapi. Jadi coding dan juga AI itu tidak bisa terpisahkan. Memberikan struktur dan juga perintah, sementara AI memberikan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, membuat teknologi menjadi semakin canggih dan berguna bagi manusia.
semua untuk bermain menggunakan salah satu aplikasi AI. Nah, ini salah satu contoh aplikasi AI. Baiklah anak-anak, ini adalah contoh dari AI. Kita menggunakan aplikasi ataupun website, yaitu kode.org. Apakah ini berada di dalam air? Tidak. Apakah ini ikan? Tidak. Ini termasuk sampah. Sampah. Apakah sampah harus dibuang ke laut? Tidak. Sampah harus dibuang ke tempat sampah atau tempatnya. Oke, berarti ini tidak termasuk. Apakah ini termasuk ikan? Iya. Iya, ini termasuk ikan. Ini termasuk ikan tidak? Iya. Selanjutnya, ikan bukan? Iya. Ya. Apakah ini berada di dalam air? Iya. Ya, gurita berada di dalam air. Tahukah Anda di laut sisa sampah plastik dapat membahayakan ikan, burung laut dan mamalia yang ada di laut. Melindungi burung laut dan lain sebagainya adalah salah satu bentuk alasan kita untuk menjaga laut agar tetap bersih. Suka tidak kalau misalnya kita lagi berenang di pantai tapi banyak sampah? Maka kita harus menjaga kebersihan laut. Oke, kita lanjut lagi ya. Apakah ini berada di laut? Iya. Ini termasuk ikan apa? Ikan paus. Kemudian ini juga, apakah berada di laut? Iya. Ini juga ada di laut tidak? Iya. Apakah ini berada di laut? Iya. Ini ada di laut tidak? Iya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Menurut Anda, apakah AI kini lebih baik dalam mengidentifikasi objek yang berada di dalam air? Ayo kita tonton. Apakah sampah berada di dalam laut? Tidak. Berarti AI itu harus apa? Harus mendengarkan perintah dari manusia. Jadi tidak selamanya AI itu benar. Apakah lampu termasuk hewan atau benda laut? Tidak. Berdasarkan pelatihan Anda, berikut ini adalah beberapa objek yang diidentifikasi AI sebagai barang atau benda yang ada di dalam laut. Apakah pisang, kulit pisang itu termasuk benda laut? Tidak. Maka AI itu hanya bisa menirukan kecerdasan manusia, tapi tidak bisa menjadi manusia. Buktinya dia masih ada yang salah beberapa. Kira-kira ini ada di dalam laut tidak? Tidak. Makanya manusia harus lebih cerdas daripada AI dan bisa mengandalkan AI, tapi tidak bisa seterusnya mengandalkan AI. Karena manusia mempunyai apa? Mempunyai otak dan mempunyai kecerdasan dalam berpikir. AI bisa digunakan oleh manusia dalam keadaan-keadaan tertentu, tapi tidak selamanya harus digunakan. Terkadang kita juga harus berpikir menggunakan otak kita sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu mau memberikan LKPD.
Pelajaran kita hari ini telah selesai, tapi sebelum kita berdoa, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Ada Ibu. Ya, silahkan Ica. Apakah AI punya perasaan seperti manusia? Ya, pertanyaan yang sangat cerdas. Jadi, AI ini seperti yang tadi Ibu bilang bahwasanya dia menirukan keterampilan ataupun menirukan perbuatan dan juga kecerdasan manusia. Tapi dia tidak bisa menjadi manusia. Artinya, AI tidak mempunyai perasaan. Perasaan diantaranya misalnya apa? Misalnya seperti sedih, senang, ataupun misalnya naik kelas dan lain sebagainya. Apakah AI bisa marah? Tidak. Apakah AI bisa sedih? Tidak. Atau AI bisa cemberut? Tidak. Atau AI bisa ngambek? Tidak. Maka AI tidak memiliki perasaan. Sudah bisa dipahami, Ica? Ya. Terima kasih, Ica, atas pertanyaannya. Baik, pelajaran kita hari ini telah selesai. Dan selamat mengerjakan LKPD yang telah diberikan tadi. Sekarang kita ice breaking dulu, tepuk semangat dulu, biar lebih semangat sebelum menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Tepuk semangat. 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 Oke, sebelum kita mengakhiri, maka kita harus berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tamput-tamputan tangan diputar, lungu-lungu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cingkrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Anak-anak gimana? Ada berdoa, lepas semua yang ada dari tangan. Nah, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, la haula wa la quwata illa billah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja presentasi dari saya terkait dengan real teaching, konsep dasar pemahaman coding dan juga kecerdasan artifisial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.